tawasul kepada Allah dengan perantara wali dan orang-orang yang soleh. Hukum tawasul kepada Allah dengan perantara wali-wali yang soleh. Begini ikhwatul iman, para pendengar Radio Roja Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilallahi wasilah." Carilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasilah, jalan. Jadi tawasul kepada Allah boleh. Ada jalannya. Tapi jalannya ini harus sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Enggak sembarang jalan. Jadi kalau bilang, siapa bilang tawasul terlarang? Allah berfirman kok. Wabtaghu ilallahi wasilah. Carilah jalan menuju Allah. Iya benar. Tapi jalannya harus sesuai dengan yang Allah ajarkan dan Rasulnya ajarkan. Apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya dalam tawasul? Dalam tawasul, ya, yang diperbolehkan dalam Islam ada 3 jenis tawasul. Selain 3 ini nggak boleh dalam Islam. Yang pertama tawasul bi asma'illahi wa sifatih. Tawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walillahi tis'un wa tis'una isman. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghitungnya dia masuk surga. Ya. Misalnya apa contoh tawasul dengan nama dan sifat Allah? Ketika kita berdoa kita sebutkan, ya Allah ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, ighfirni, ampunilah saya. Ini tawasul dengan nama sifat Allah. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Wa ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah saya. Ini tawasul dengan nama Allah dan ini dikabulkan. Karena kalau kita tawasul dengan nama sifat Allah ini syarat di antara sebab dikabulkannya doa, ya. Adab berdoa. Jadi tawasul dengan nama sifat Allah ini yang disyaratkan. Yang kedua adalah tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana kisah 3 pemuda yang terjebak dalam goa. Kisah cukup panjang. Intinya salah satu di antaranya ketika tertutup pintu goa tersebut, mereka bertawasul, ya Allah, aku selalu berbuat baik. Kedengaran sudah? Ya Allah, aku selalu berbuat baik. Aku bawa susu ke rumah, ya. Tidak aku berikan kepada keluargaku kecuali aku berikan kepada orang tuaku. Kalau ini enggak baik, bukalah pintu goa, terbuka sedikit. Lalu yang kedua, yang ketiga terus tawasulnya terbuka. Intinya boleh bertawasul dengan amal soleh. Misal contoh, ya Allah, aku setiap hari baca Quran karenamu, setiap hari salat malam karenamu. Ya Allah, mudahkanlah urusanku dengan perantara bacaan Quran tadi. Boleh tawasul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah tawasul dengan orang yang soleh yang masih hidup dan dia mampu. Tawasul dengan orang yang soleh masih hidup. Misal kita mendatangi orang yang soleh, wahai ustaz atau wahai syekh, mohonkanlah kepada Allah agar saya dimudahkan urusannya. Maka ustaz atau syekh ini berdoa kepada Allah, kita pun berdoa kepada Allah. Minta bantuan dari orang yang soleh, ini boleh. Jadi boleh saat tawasul dengan orang soleh, boleh dengan seperti itu caranya. Jadi yang tidak boleh kayak mana? Yang tidak boleh kuburan orang soleh. Datang ke kuburan orang soleh, kuburan wali, wahai penghuni kubur, ya mudahkanlah ini nggak boleh. Karena dia putus sudah amalannya dan meninggal. Apa dalil boleh tawasul dengan orang soleh? Dalilnya banyak dan para sahabat tawasul kepada Nabi, ya Rasulullah kami sekarang kekeringan, mintalah hujan. Nabi minta hujan, turunlah hujan. Kemudian ketika Nabi meninggal, sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat mendatangi pamannya Nabi Abbas. Ya Abbas, dulu kami minta kepada Nabi SAW, tapi Nabi telah meninggal, kami minta kepadamu karena kami melihat kamu yang terbaik, maka mintalah hujan kepada Allah. Lalu Abbas minta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya tawasul dengan penghuni kubur itu boleh, maka pastilah sahabat tawasul ke kuburan Nabi. Ngapain jauh-jauh datangin Abbas kuburan Nabi depan mata, minta aja langsung sama kuburan Nabi. Tapi dia datangin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu karena dia masih hidup dan memang boleh tawasul dengan yang masih hidup antara orang yang soleh. Kalau memang boleh kuburan orang soleh dijadikan tempat berdoa tawasul, maka yang paling berhak adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun sahabat tidak melakukannya di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat karena telah menjelang waktu salat maghrib belum ya?
Kita lagi ya, insyaallah. Alhamdulillah, ada pertanyaan lain? Cukup? Sampai azan maghrib insyaallah ya. Atau cukup kan? Ya, satu lagi. Insyaallah kedepannya kita kasih jam ya, jam 4:30 sampai jam 6. Ya. Ustaz, apa hukum menulis tulisan Al-Quran pada bangunan kuburan? Apa hukum menulis tulisan Al-Quran pada bangunan kuburan? Dilihat apa yang terjadi pada tulisan tersebut. Kalau yang terjadi justru penghinaan maka nggak boleh, haram. Kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terjadi justru penghinaan. Apa maksudnya? Hujan, panas, orang ubun diinjak orang dan semacamnya, kan terjadi penghinaan. Maka nggak boleh menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terjadi penghinaan, apa contohnya? Ya kalau di kuburan bakal gitu, kena panas, kami atapin san. Di atapin nanti kena larangan mendirikan bangunan di kuburan. Intinya lebih baik perkara itu ditinggalkan karena ini tidak sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita cukupkan, insyaallah. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita lanjutkan kajian pada minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ditutup.